Halo teman-teman mahasiswa UT. Video saya kali ini masih pada tutorial online, yaitu terkait dengan tanya jawab yang telah disampaikan oleh salah satu mahasiswa di komentar, yaitu tanya jawab tentang tutorial online karya ilmiah. Intinya tentang bimbingan karya ilmiah. Nah, bagaimana pertanyaan dari mahasiswa tersebut dan bagaimana solusinya? Mari kita simak video saya yang berikut ini. Oke teman-teman, mari kita lihat pertanyaan yang telah disampaikan oleh mahasiswa di komentar video YouTube saya. Jadi ini ada pertanyaan tentang karya ilmiah. Terus bagaimana yang mau nyusun karya ilmiah, karil, tapi tidak ikut tuton? Jadi mahasiswa ini pada semester ini, yaitu 2022.2, ini mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan karya ilmiah. Tetapi dia tidak mengikuti tutorial online atau tuton. Apakah nantinya ada bimbingan atau langsung saja upload karil dalam waktu batas unggahnya sampai tanggal berakhir? Jadi ini adalah pertanyaan dari mahasiswa tersebut. Nah teman-teman, terkait dengan karya ilmiah, tentu teman-teman harusnya sudah tahu bahwa karya ilmiah itu untuk mahasiswa FKIP itu sepaket dengan PKP. Kemudian untuk mahasiswa non FKIP itu sepaket dengan TAP atau tugas akhir program. Nah, karya ilmiah itu sendiri ini memiliki kode BW, yaitu bimbingan wajib, di mana bimbingan karya ilmiah ini tentu salah satunya dilaksanakan dengan tujuan agar karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa yang nantinya diunggah di karil.ut.ac.id itu mempunyai kualitas karya ilmiah yang baik, sehingga karya ilmiah ini memenuhi syarat. Nah teman-teman, bimbingan karya ilmiah itu sendiri itu yang saya tahu itu ada dua cara, yaitu yang pertama melalui tutorial tatap muka atau TTM karya ilmiah. Nah TTM karya ilmiah ini jika dalam situasi tertentu itu bisa saja diganti dengan TUWEB karya ilmiah atau tutorial webinar karya ilmiah. Jadi TTM-nya itu memakai sistem TUWEB, tutorial webinar. Nah yang kedua, bimbingan yang kedua adalah teman-teman dapat mengikuti bimbingan karya tersebut dengan cara tuton karya ilmiah atau tutorial online karya ilmiah. Nah dalam kasus tertentu memang ternyata ada beberapa mahasiswa yang mana mungkin dia kurang paham atau belum paham tentang bimbingan karya ilmiah tersebut, sehingga dia itu faktanya tidak mengikuti bimbingan karya ilmiah baik melalui TTM atau TUWEB maupun melalui tutorial online atau tuton. Nah bagaimana jika terjadi hal yang seperti ini? Nah prinsipnya begini teman-teman, karena karya ilmiah itu merupakan mata kuliah yang memang sepaket dengan PKP untuk FKIP dan sepaket dengan TAP untuk non FKIP, maka karya ilmiah tersebut tetap harus teman-teman kerjakan dan teman-teman selesaikan dan mempunyai kualitas karya ilmiah yang bagus. Nah karya ilmiah itu ada panduan tersendiri yang tentu sudah disiapkan oleh UT. Nah, mengapa demikian? Mengapa karya ilmiah itu harus diselesaikan? Karya ilmiah itu sendiri teman-teman, itu mempunyai kontribusi 20% terhadap nilai akhir dari PKP untuk FKIP dan kontribusi 20% dari TAP untuk non FKIP. Jadi 20% itu sangat bernilai teman-teman.
Jadi jika teman-teman itu ingin memiliki nilai PKP ataupun nilai TAP A, itu minimal teman-teman harus menyelesaikan karya ilmiah. Nah, setelah karya ilmiah itu teman-teman selesaikan, di mana di sana berkontribusi 20% terhadap nilai akhir PKP atau TAP. Nah, tinggal teman-teman itu menyelesaikan PKP dan TAP itu sendiri. Jadi, kalau PKP dan TAP itu mempunyai nilai yang bagus, saya yakin teman-teman akan mendapatkan nilai akhir PKP atau nilai akhir TAP yang maksimal. Tapi jika teman-teman tidak mengerjakan dan menyelesaikan karya ilmiah dan juga tidak mengupload karya ilmiah, atau dengan kata lain karya ilmiahnya itu gagal, nah ini sangat sulit untuk mendapat nilai yang tertinggi. Nah, jika demikian teman-teman tetap harus menyelesaikan karya ilmiah tersebut dengan cara mengikuti panduan karya ilmiah yang sudah ditetapkan oleh UT itu sendiri. Nah, panduan karya ilmiah itu sendiri itu ada dua, yaitu panduan karya ilmiah untuk FKIP dan non FKIP. Jadi prinsipnya teman-teman, karya ilmiah yang ada harus diselesaikan. Teman-teman yang memang pada kondisi tertentu dengan alasan tertentu itu tidak mengikuti bimbingan karya ilmiah baik melalui TTM atau TUWEB ataupun TUTON, teman-teman harus tetap menyelesaikan. Artinya teman-teman harus tetap membuat karya ilmiah tersebut sesuai dengan panduan yang ada, dipastikan dia tidak plagiat dan memenuhi syarat sebagai sebuah karya ilmiah yang baik, mengikuti panduan yang ada di UT, dan diunggah atau diupload ke web Karil UT. Jadi teman-teman harus tetap mengerjakannya. Solusinya, jika teman-teman sesuai dengan pertanyaan yang ada ini, jadi teman-teman tetap membuat karya ilmiah tersebut dengan baik sesuai dengan panduan karya ilmiah yang ada. Ini semuanya bagi semua mahasiswa. Jadi ini sangat penting teman-teman. Dan saya sangat mengharapkan teman-teman jangan sampai teman-teman itu mengabaikan karya ilmiah. Jadi solusinya sudah jelas ya, teman-teman harus tetap membuat karya ilmiah tersebut, kemudian pastikan tidak plagiat atau memenuhi syarat sesuai dengan panduan yang ada di UT. Kemudian teman-teman harus mengunggah atau mengupload karya ilmiah yang ada tersebut dan berhasil. Nah, itu nanti tinggal melihat hasilnya nanti. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang mengalami hal yang sama terkait dengan mahasiswa yang bertanya di komentar video YouTube saya, tetapi dia mempunyai kewajiban menyelesaikan karya ilmiah, tetapi entah alasan apapun dia ternyata tidak mengikuti bimbingan karya ilmiah tersebut. Jadi solusinya jelas, teman-teman tetap harus membuat karya ilmiah tersebut, menyelesaikannya dengan kualitas yang baik, dan mengupload sesuai dengan jadwal yang ada, mengunggah karya ilmiah tersebut sesuai dengan jadwal yang ada. Nah, teman-teman dapat tentu dapat bertukar pikiran atau sharing dengan teman-teman mahasiswa yang lain yang mengerjakan karya ilmiah. Jadi ini sangat penting, dan jangan sampai teman-teman itu tidak menyelesaikan karya ilmiah. Jadi teman-teman harus tetap membuat karya ilmiah, mengupload atau mengunggah karya ilmiah, dan pastikan sebelum diunggah itu memenuhi syarat sebagai karya ilmiah UT yang baik. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan mahasiswa ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman, dan silakan teman-teman share ya agar bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Tetap sukses di UT dan terima kasih.